Hadirin jamaah yang kita hormati, kita masih membahas tentang perintah dan larangan dalam hadis ke-9 pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, masih menjelaskan beberapa hal yang menjadi masalah penting yang menjadi penjelasan hadis ke-9 pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk ke masalah yang ke-9. Kita ingat kembali hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kalian banyak yang hancur dan celaka disebabkan karena banyaknya persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan, tetapi mereka menyalahi dan membangkang kepada para nabi-nabi mereka. Nah, dari hadis ini ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi bahasan kita. Kita sampai kepada bahasan yang ke-9. Atas fil hadis an-nahyu 'anil ikhtilaf alladhi yuaddi ila tafarruq wa huwa sababul halak. Masalah yang ke-9 di dalam hadis ini menunjukkan adanya larangan tentang berselisih paham yang menyebabkan kepada perpecahan, yang semuanya itu menjadi sebab hancurnya umat. Wal hathu 'ala al-ijtima' wal ittifaq, dan dorongan motivasi untuk bersatu dan bersepakat, alladzi yuaddi ila tilafil qulub, yang menjadikan bersatunya hati. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini merupakan dalil yang otentik banget buat kita, agar kita semua umat Islam berada di agama Allah yang satu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah bihablillahi, dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah agama Allah, yaitu agama Islam. Jami'an, semuanya, bukan di parsialkan, bukan dikelompok-kelompokkan, bukan diorganisasikan sehingga akhirnya umat Islam itu terpecah jadinya. Di dalam hal berpegang teguh kepada agama, seharusnya semua umat Islam itu satu pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu larangan kerasnya adalah wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang lain yang menjadi perintah dan larangan dalam hal ini untuk kita bersatu dan larangan berpecah belah, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan selalu berselisih pendapat. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datangnya keterangan yang pasti, yakni Al-Quran dan Sunnah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka yang mendorong kepada perpecahan dan perselisihan pendapat, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Hadis juga memberikan dorongan kepada kita dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, wala tadabaru. Kalau bahasa kita mungkin jangan saling melengos, Dubur itu artinya membelakangi, dabara yudabir itu membelakangi, saling membelakangi, saling melengos jadinya. Wala taqata'u, dan jangan saling memutuskan tali hubungan silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin ay yuhjira akhahu fawqa thalasin, dan tidak halal bagi seorang muslim
untuk mengacuhkan saudaranya, mencuekkan saudaranya begitu, tidak negur kepada saudaranya ya selama lebih daripada 3 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini salah satu daripada makna hadis ya, sebagai bagian daripada penjelasan hadis bahwa kita dilarang untuk ya berpecah belah dan diminta untuk bersatu bersama-sama. Ya, perpecahan di dalam umat Islam itu ya paling gampang. Ya, paling gampang. Disulut dengan apa saja itu umat Islam paling gampang pecahnya, ya. Apalagi nanti kalau udah ya berkelompok-kelompok, bikin ya grup-grup, bikin organisasi-organisasi, ya semuanya mengaku agama Islam dan agama paling baik, semuanya mengaku ahli sunnah misalnya, semua mengaku berdasarkan Al-Quran, lalu berdasarkan itu juga mereka saling serang satu dengan yang lainnya, ya. Nah, paling enak tuh nanti berdasarkan ayat Al-Quran mereka mengatakan bahwa kami ya menyerang kelompok sono dalam rangka jihad misalnya, ya, dalam rangka memerangi kemungkaran, ya. Padahal yang diserang ya adalah saudaranya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Yang disebut dengan jihad atau qital di dalam Al-Quran itu adalah fisabilillah, ya. Berarti kalau begitu patokannya fisabilillah artinya adalah berperang ya untuk menegakkan agama Allah, di mana mungkin pada satu tempat, pada satu kaum agama Allah itu belum ditegakkan, ya. Dalam hal ini agama Islam, ya. Itu pun harus dengan cara yang baik dan benar. Perang adalah jalan terakhir, ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, selalu itu sebenarnya perang adalah jalan yang terakhir. Kita nggak tahu prosesnya aja, ya. Dengar-dengar, tahu-tahu ceritanya ada perang Uhud, ya. Dengar-dengar ceritanya ada perang Badar, begitu, ya. Kita nggak tahu tuh awal proses perang Badar bagaimana. Kita nggak tahu awal proses perang Uhud bagaimana, ya, perang Khandaq bagaimana, ya. Maka apa yang Rasulullah lakukan sebenarnya udah berproses baik, udah berproses benar, dan terakhir adalah jalannya perang, gitu. Kalau kita dengan saudara kita, dengan sesama muslim, ya, atau sebangsa dan setanah air misalnya, ya, walaupun beda agama, lalu kemudian mengajukan perang begitu misalnya, oh itu salahnya luar biasa banget, ya. Lebih-lebih lagi saudara kita walaupun tidak seagama begitu, itu tidak melakukan tindakan ya memerangi begitu, ya. Nah, ini sangat berbahaya yang sedemikian itu. Maka sesama umat Islam harus saling menyatu, ya, tidak boleh berpecah belah. Lebih-lebih lagi sesama umat Islam tidak boleh saling menyerang, ya. Kalau sudah terjadi peperangan yang dilakukan adalah sama-sama umat Islam, Nabi berpesan kepada kita al-qatil wal maqtul finnar, ya. Kalau terjadi peperangan itu antar umat Islam, yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Lah untungnya di mana kalau begitu? Ya. Kalau orang berjuang fisabilillah, lawannya musuhnya adalah kafir harbi yang memang melakukan penyerangan terhadap Islam. Ya. Terus kita harus membela ya penyerangan tersebut untuk menegakkan agama. Kalau itu terjadi peperangan, ya, maka siapapun yang mati dari kalangan umat Islam bisa jadi dia adalah masuk kategori mati syahid. Dan itulah yang sebagaimana dulu Rasulullah kerjakan. Ya, setiap kali Rasulullah berperang, pasti musuhnya adalah orang-orang kafir, dan kafir ini kafir harbi yang memang memerangi dan melawan, menentang Rasulullah. Ya, kalau seandainya sekarang terjadi peperangan, ya, yang pertama yang paling tinggi, paling buruk, perang sesama umat Islam. Oh, itu paling bahaya, ya. Yang kedua, perang sesama anak bangsa. Ya, walaupun berbeda agama begitu, itu adalah perang yang tidak ada nilainya sama sekali. Walaupun yang kita perangi adalah
mungkin orang non muslim kalian begitu, tapi dia masih satu bangsa, wah itu tentu saja tidak ada kebenarannya di dalam ajaran agama Islam. Nah ini sehingga kita seharusnya sebagai umat Islam selalu harus bersatu padu di dalam membela kebenaran, ya, tidak boleh berpecah belah di dalam berbagai masalah pokoknya, ya. Berikutnya wal ikhtilaful madmum syar'an huwa mukhalafatul kitab wa sunnah wal khuruj an jama'atil muslimin wa naz'i yadit ta'ah. Ya. Perselisihan pendapat yang tercela secara syariat itu adalah menyalahi kitab, menyalahi Al-Qur'an, menyalahi as-sunnah dan keluar dari jamaah umat Islam serta menarik untuk taat kepada pemimpin yang sah, ya, kepada pemerintah yang sah. Jadi para bapak sekalian, apabila ya secara menyeluruh nih, belum di negara Islam, orang yang manapun apabila di dalam ya gerak langkahnya melakukan perselisihan, menyalahi kitabullah, menyalahi sunnah Rasulullah, menyalahi persatuan umat Islam, ya, itu berarti yang demikian itu upaya yang dilakukan adalah namanya ikhtilaf al-madmum, ya, perselisihan yang dianggap tercela, gitu, ya. Nah, khusus untuk apabila sebuah negara itu sudah ada di dalam lingkungan negara Islam yang berbasis atas undang-undang Islam, wabil khusus menggunakan Al-Quran dan Sunnah di dalam pelaksanaan bertata negara, lalu kemudian ada orang yang tidak mau taat kepada negara tersebut, nah itu juga termasuk yang menyalahi aturan, dia termasuk dikategorikan al-ikhtilaf al-madmum, ya, berselisih tapi itu dianggap sebagai perselisihan yang tercela. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul memang melawan Al-Quran, melawan Sunnah, melawan ijma, melawan kebersamaan umat Islam. Jelas-jelas itu pasti akan yang dihukumi sebagai sebuah kejahatan lah, kejahatan agama mungkin kita sebut. Maka sesungguhnya kalau ada orang ya yang melakukan tindakan-tindakan di dalam agama, tetapi sesungguhnya itu tidak menjadikan orang untuk keluar dari ajaran agama, ya, tidak menyimpang dari ajaran agama. Orang tersebut masih tetap menyebut ya Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Maka ajaran apapun atau perilaku apapun yang dikerjakan, lebih-lebih itu tidak menyalahi kitab dan sunnah, kita tidak boleh menyalahi mereka, gitu, ya. Kita tidak boleh ya memberangus mereka atas nama ajaran Islam, gitu. Nggak bisa tuh begitu. Di era sekarang nih, kelihatannya memang umat Islam akan diacak-acak bagaimana supaya Islam itu tidak bersatu. Dan cara mengacak-acaknya serta memporak-porandakan Islamnya itu diambil dari orang Islam itu sendiri, ya. Maka nanti umat Islam diadu dengan sesama umat Islam, dengan ya kelompok-kelompok yang berbeda, ya. Kita nggak tahu tuh di belakangnya ada siapa, begitu, ya. Maka untuk kalangan di Indonesia nih, ya, maka dimunculin umat Islam untuk diadu dengan kelompok Wahabi misalnya, ya, diadu dengan kelompok Syiah gitu misalnya, ya. Mereka ya menyerang tuh kelompok-kelompok ahli sunnah gitu. Semuanya mengaku ahli sunnah, tetapi melakukan saling serang, gitu, ya. Siapa tuh di balik mereka? Nah, itu tuh yang sesungguhnya harus menjadi pelajaran bagi kita.
tidak sedikit umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain ya menyerang saudaranya dengan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak menjadikan umat Islam itu rusak ajarannya. Ya, umat Islamnya masih tetap berada pada jalan agama Islam, tetapi diserang dan disalahkan. Yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana supaya menimbulkan kekisruhan, keributan dan perpecahan. Itu yang diinginkan sebenarnya. Ya, pada tingkat tingginya itu diinginkan adalah umat Islamnya berantem, berpecah belah, hancur menghancurkan, ya dan lain sebagainya, membuat kacau negara dan lain sebagainya. Itu yang paling tinggi diinginkan ya begitu. Cuman jalurnya dipakai jalur ajaran agama untuk ya diserang. Yang paling gampang dah ya, satu kelompok membid'ahkan kelompok yang lain, misalnya dalam hal maulid, dalam hal Isra Mi'raj, dalam hal penyambutan tahun baru, ya, dalam hal ziarah kubur, dalam hal ya tahlilan, itu yang kayak begitu ya. Kalau umat Islam melakukan amalan apapun, ya, selagi amalan tersebut masih ya ada sisi baiknya untuk umat dan tidak terlalu jauh menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, bahkan di dalamnya mungkin ada ajaran-ajaran, misalnya untuk berzikir, ya, membaca ayat, ya, mengingat Allah dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu adalah merupakan bagian daripada pengamalan ajaran Islam, mungkin dengan cara yang berbeda dengan yang diajarkan pengamalannya oleh Rasulullah. Intinya sih tetap mengajarkan begitu, mengajarkan dan mengamalkan ajaran Islam, hanya caranya yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda itu di dalam ajaran agama Islam nggak pernah dilarang, ya. Yang dilarang itu adalah apabila intinya itu yang dilanggar, gitu. Ya. Allah misalnya nyuruh kita membaca sholawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, lalu sholawatnya sholawat apa? Ya. Islam tidak pernah menghentikan dan melarang siapapun untuk membaca sholawat dengan cara bagaimanapun dan dengan ungkapan apapun, karena memang itu tidak pernah ditentukan oleh Allah. Yang penting mah intinya baca sholawat, gitu. Ya, mau dibentuk nyanyian kah, mau dibentuk syair kah, mau dibentuk apa saja. Nyanyiannya mau nyanyian Indonesia, mau nyanyian Arab, mau nyanyian Cina, mau nyanyian India, selawatnya, oh itu terserah. Yang penting intinya baca selawat. Caranya silakan saja bawa yang kira-kira membaca selawat itu menjadi nyaman, begitu. Pelaksanaannya bagaimana? Oh bagaimana saja silahkan, bersama-sama boleh, sendiri juga boleh, di sebuah acara besar boleh, sebuah acara kecil boleh, sambil makan boleh, sambil minum boleh, nggak ada larangan orang. Yang penting nyuruhnya baca selawat, ya. Diiringi dengan acara-acara yang lain di dalam selawat tersebut kan tidak ada yang melarang, ya, tidak ada larangannya seperti itu. Kalaupun Nabi tidak pernah melaksanakannya, Nabi juga tidak pernah melarangnya. Kalau seandainya kita membaca selawat dengan berbagai macam cara, begitu. Intinya kan yang di situ ada baca selawat, ada mengingat Rasulullah, ya, ada mengingat perjuangan-perjuangan Nabi dan lain sebagainya, ya. Dan terakhir kira-kira orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut itu tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Misalnya ada orang menyerang maulid. Emang kalau orang habis maulid, habis gitu tuh orang pada jadi maksiat gitu, jadi murtad begitu? Kan tidak, ya. Setelah orang tahlilan misalnya, ada nggak orang yang habis tahlilan kemudian keluar dari ajaran agama Islam? Tidak ada. Ziarah kubur, ya, ziarah kubur katanya dilarang, itu bid'ah katanya.
itu menyembah kuburan. Ada orang yang ziarah kubur kemudian menyembah kubur? Ya, tidak ada. Kita datang nyekar ya ke kuburan orang tua kita sebagai bagian daripada bakti kita kepada orang tua kita, mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Masa yang demikian itu dianggap sebagai sebuah bid'ah, lalu kemudian kita dianggap sebagai penyembah kuburan? Tidak ada. Nggak ada umat Islam yang datang ke kuburan lalu menyembah kuburan. Ya, sehebat-hebatnya orang yang datang ke kuburan, nggak ada yang menyembah kuburan. Ya, coba aja lihat kuburan-kuburan para aulia dimanapun, umat Islam banyak yang datang, tetapi tidak pernah ada umat Islam yang menyembah kuburannya, gitu. Ya, tapi dituduhkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan bahasanya, ya, mazhab kuburiyun katanya. Ya, kan ini bikin permasalahan kalau begitu namanya. Ya, memecah umat Islam untuk kemudian akhirnya, melarang umat Islam ziarah kubur, padahal ziarah kubur sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Ya, dulu aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang silahkanlah berziarah. Ya, tapi ada kelompok-kelompok tertentu memancing-mancing, nyalahin, ngatain, jelek-jelekin orang yang ziarah kubur, orang yang bikin maulid, orang yang bikin doa setelah kematian dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa tahlilan, maulidan itu adalah, ya, warisan agama Hindu. Ya, katanya orang yang tahlilan itu adalah warisan agama Hindu. Saya pengen tanya, agama Hindu dan Buddha yang baca Yasin, Hindu Buddha yang mana? Ya, ada orang meninggal, kan kita apa tuh bahasanya tahlilan kalau di sini. Kalau di tempat lain mungkin silakan bahasanya apa begitu, ya. Kata mereka ini adalah warisan agama Hindu. Yang saya ingin tanyakan, orang Hindu mana, orang Buddha mana yang tahlilan, ya, yang mengunjungi orang yang mati baca Yasin gitu misalnya, baca surah Yasin, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas, baca sholawat, baca ayat kursi. Hindu mana yang kayak begitu gitu, ya? Kan tidak ada, ya. Kalaupun ada, ya, itu sudah dikemas dan dirubah oleh para alim ulama. Rasulullah juga dulu berbuat seperti itu. Contoh akikah, ya. Akikah itu adalah pekerjaan orang jahiliyah dulu, ya. Jadi setiap orang lahir yang melahirkan anak laki, ya, seorang ibu melahirkan anak laki satu. Terus kuda melahirkan anak laki, ya. Onta melahirkan anak laki. Itu mereka bikin pesta. Pestanya itu namanya akikah dulu, ya. Mereka, ya, pesta-pesta, bikin api unggun, joget-joget dan lain sebagainya sambil makan, ya. Pesta tersebut dirubah oleh Rasulullah, ya, diganti dengan bahasanya sekarang dengan akikah. Caranya, ya, potong kambing bagi anak laki-laki 2, anak perempuan 1, makan bersama, ya kan, atau bawain tetangga-tetangga. Ya, dulunya adalah ajaran jahiliyah dirubah menjadi ajaran Islam. Ya, kan boleh yang seperti itu. Rasulullah melakukan kok, ya, merubah ajaran yang tadinya buruk menjadi baik. Kalau seandainya tahlilan dan maulid itu adalah ajaran Hindu dan Buddha begitu misalnya, ya boleh dong kalau begitu. Karena mungkin dulu Hindu Buddha ajaran yang salah, nah sekarang maulid dan tahlilannya dirubah menjadi ajaran yang benar. Mungkin dulu, ya, menyembah dewa-dewa, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, joget-joget dan lain sebagainya, nari-nari dan sebagainya, sekarang diganti membaca Al-Quran, membaca wirid, ya, zikir, tahlil, doa dan lain sebagainya. Itu kan hal yang memang terjadi dalam ajaran Islam dan Rasulullah pernah mencontohkannya, ya. Nah, ini seringkali perpecahannya sedemikian ini, ya, digembar-gemborkan supaya umat Islam ribut, ya. Nah, dulu adalah gitu, ya, orang yang
bikin kerusuhan dengan kunut misalnya, ya. Kunut kan itu doa di dalam sholat subuh, ya, terus witir, ya, banyak tuh dulu pada waktu itu, ya, bikin keributan gara-gara baca kunut. Padahal enggak baca kunut sholat subuh sah, baca kunut sholat subuh juga sah juga. Tapi itu dibikin keributan, bahkan sampai tidak sedikit yang gara-gara kunut itu ribut, berantem dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kayak demikian ini adalah ikhtilaf mazmum namanya, ya. Wa amma man nataqa bil kitabi was sunnati wattaba'a ma ja'a lillahi wa rasulihi falaysa min ahli al-ikhtilaf. Adapun orang yang masih menyesuaikan diri dengan kitab dan sunnah serta mengikuti apa yang Rasulullah bawa dan Allah bawa, ya, yang Allah datangkan dan Rasulullah datangkan, falaysa min ahli al-ikhtilaf, itu bukanlah orang yang menyalahi, ya. Selagi ajarannya masih ada ajaran Allah dan Rasulnya, masih berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, tidak menjadikan pelaku daripada ajaran-ajaran tersebut keluar dari ajaran Islam, ya, melakukan hal-hal yang haram dan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bukan ahli ikhtilaf, bukan orang-orang yang menyalahi agama. Walau khalafa aktsarun nas, sekalipun mungkin berbeda dengan kebanyakan manusia. Wa kadzalika al-ijtima' al-mahmud syar'an, demikian juga kumpul-kumpul yang terpuji secara syariat, huwa muwafaqatu syar'i, di dalamnya masih ada keselarasan dengan syariat, wa manhajus salafis saleh, dan juga manhaj salafnya orang saleh, ya, walaysa huwa bi mujarradi muwafaqati ma'alaihi nas bi ta'atihim, dan tidak semata-mata itu menyesuaikan apa yang ada pada manusia serta ketaatan mereka. Fa inna syari' lam ya'tabiril kathrah dalilan ala isabatil haq. Ya, syariat tidak menyatakan bahwa banyak itu adalah menentukan sebuah kebenaran, ya. Banyak itu apabila ditentukan oleh orang banyak itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Wal amalu bihi, kemudian akhirnya harus diamalkan. Di alam demokrasi, ya, tidak selalu yang ditentukan atas dasar banyak itu membawa kebenaran, tidak, ya. Kalau musyawarah itu memang benar, ya, tetapi demokrasi tidak selalu membawa kepada kebenaran. Kalau ada misalnya di dalam ruang sidang 100 orang, ya, menetapkan apakah miras itu boleh kita legalkan, ya. Di alam demokrasi 99 menyatakan boleh, 1 menyatakan tidak, ya. Maka di alam demokrasi menghalalkan miras secara demokrasi karena ditentukan oleh 99 anggota orang yang datang itu menjadi benar, ya. Itu agak demokrasi itu begitu, karena memang demokrasi menetapkan berdasarkan suara terbanyak, ya. Ditetapkan apakah miras boleh diberlakukan, 99 bilang boleh, ya udah boleh berarti, ya, tanpa harus memperlihatkan atau menetapkan apakah miras itu berbahaya atau tidak, ya. Tapi kalau musyawarah harus dikedepankan dulu apa manfaat mudarat bagi miras tersebut kalau seandainya diperbolehkan, ya. Ada ajaran-ajaran yang perlu harus dikemukakan. Kalau alam demokrasi nggak perlu, pokoknya asal disepakati oleh sejumlah orang banyak, ya, mau manfaat mau mudarat nggak jadi masalah. Yang penting disepakati oleh orang banyak, ya. Maka di alam demokrasi benar, ya. Kalau Islam tidak bisa begitu, ya. Harus dijelaskan dulu apa manfaat dan mudaratnya, bagaimana kemudian diberlakukannya di masyarakat dan lain sebagainya. Itu harus dijawab terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan. Kalau alam demokrasi nggak perlu. Maka di dalam ajaran agama Islam banyaknya orang yang berpendapat seperti alam demokrasi itu sebenarnya itu bukanlah untuk menunjukkan benarnya apa yang ditetapkan, ya. Kalau demokrasi bilang miras boleh diterapkan, kata orang banyak tuh begitu, kata demokrasi, itu bukan berarti kemudian itu adalah menunjukkan kebenaran, ya. Enggak selalu. Nah, maka dikatakanlah dalam Al-Quran
wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi, bisa jadi mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa zanna, mereka tidak mengikuti kecuali hanya dugaan saja. Wa inhum illa yahrusun, dan tidak ada lain, mereka itu hanya sebagai menuruti ambisi-ambisi mereka. Ya, jadi belum tentu banyak itu adalah menunjukkan benar. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia itu sebagai orang yang beriman, sekalipun kamu berambisi untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Al-ashiru, masalah yang ke-10, al-ikhtilaf fi masail syar'i darbani. Berbeda pendapat di dalam masalah agama itu ada dua. Yang pertama fi usuluddin wa masailul iman. Berbeda pendapat dalam dasar-dasar agama dan masalah-masalah iman. Wa hadzal naw yahrumu 'ala muslim al-mukhalafatu fihi. Ya, dalam masalah ini haram bagi orang muslim untuk menyalahi, untuk berbeda pendapat. Wala yu'daru ahadun fi dzalika illa man kana jahilan aw muta'awwilan wa lam tablughul hujjah. Ya, dan tidak dimaaf bagi seseorang di dalam hal ini kecuali yang mungkin tidak tahu atau ya tidak mendapatkan dasar-dasar bukti yang kuat. Wa man waqa'a fi dzalika syar'a ar-raddu 'alaihi wa bayan haqqi lahu. Ya, siapa yang jatuh ke dalam perbedaan tersebut, ya maka ditolak. Ya, lalu kemudian harus diberikan penjelasan dengan benar. Fa ini saja bahwa alhamdulillah, kalau penjelasan tersebut diterima, maka kita memuji kepada Allah. Wa in 'adada wa 'arada 'anil haqqi fala karamata lahu. Kalau ia menolak, ya, kalau ia membangkang, maka pembangkangan dari kebenaran tersebut tidak akan membawa kepada kemuliaan. Wa qad kana a'immatus salaf yaruduna wa yaquluna wa yatashaddaduna 'ala man khalafa fi hadzal bab. Ya, para imam-imam salaf mereka menolak, mereka mengingkari, mereka berjuang keras terhadap orang-orang yang menyalahi hal yang sedemikian ini, hifzan lid-din, sebagai upaya untuk menjaga agama, wa siyanatan lisunnah, dan melindungi sunnah, wa tahdziran bil khalqi, serta memperingatkan kepada makhluk min fitnatihi, daripada fitnahnya. Jadi untuk dalam urusan dasar-dasar agama dan masalah-masalah keimanan, pada dasarnya yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Sunnah, itu di dalamnya tidak ada celah untuk melakukan tindakan-tindakan perselisihan pendapat. Ya, harus menyatu di situ. Ya, keimanan umat Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, yang takdir ini nanti dalilnya adalah sunnah Rasul, itu sudah disepakati oleh jumhur ulama, di mana kita tidak boleh menyalahi keimanan tersebut. Ya, nggak boleh kita menyelisih. Tidak boleh kita melakukan ya beda pendapat kepada iman-iman yang memang sudah ada di dalam Al-Quran dan sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Ya, Rasulullah dalam hadis dialog dengan Jibril selalu bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijelaskan, Islam, kamu harus bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, kamu melaksanakan sholat, kamu melakukan zakat, kamu puasa, kamu melaksanakan haji. Udah nggak bisa itu ditolak. Ya, nggak bisa nggak ada di situ perselisihan pendapat, wajib dikerjakan. Ya. Nah, lalu kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman, kau harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada takdir dan baik dan buruknya dari Allah. Itu tidak bisa diperselisihkan lagi. Ya, emang sudah wajib, itu ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, lalu kemudian Jibril bertanya tentang ihsan, Jibril bertanya tentang hari kiamat, yang kemudian ketika itu Nabi bertanya lagi kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang? Itu adalah Jibril, kata Nabi Muhammad. Untuk apa dia datang? Yu'allimukum ya dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan dasar-dasar agama kalian. Sehingga pada waktu itu kalau disimpulkan, ya ada 3 rukun agama: Islam, iman, dan ihsan. Itu di situ.
Ini nggak boleh diperselisihkan tuh. Sudah disepakati oleh para ahli ulama untuk dilaksanakan. Yang kedua, fi furu'id din wa masailil amaliyah al-fiqhiyah. Berbeda pendapat dalam cabang agama, masalah-masalah praktis fikih, ya fikih praktis. Wa hadha nau' al-ikhtilaf baina muslimin sa'iqun syar'an. Perselisihan yang sedemikian ini sangat mungkin terjadi dan berjalan ya di kalangan muslimin. Wal amru fi dzalika wasi', ya. Perintah yang sedemikian itu sangat luas sekali. Wala yunkur ala mukhalif fi hadzal bab ma lam yukhalif ijma'an qat'iyyan aw sunnatan sharihah. Ya, dan tidak diingkari bagi orang yang mau menyalahi di dalam bab ini selagi tidak menyalahi ijma' yang qat'i atau sunnah yang sharih. Ya. Jadi dalam masalah fikih itu nanti akan banyak masalah-masalah, ya. Yang satu dengan yang lain berbeda mazhab, berbeda pendapat, itu dibenarkan. Ya. Berpikir tentang fikih itu memang aktif, ya, selalu berkembang begitu. Wa mazala sahabat yakhthalifuna fi katsirin minal masail. Para sahabat juga banyak berbeda pendapat di dalam berbagai macam masalah. Wa la yunkuru ba'dhum ala ba'din. Ya, satu yang lain tidak bisa mengingkari yang lainnya lagi. Wa qad sarraha ulama wal muhaqqiqun bidzalika, dan para ulama juga telah memperjelas demikian, juga para ahli tahqiq menjelaskan yang sedemikian tadi. Lakin hunaka masailun tawatarat biha sunnah wastafadat wa sarat syi'aran ahli sunnah. Akan tetapi ada nanti masalah-masalah yang memang berlaku mutawatir berdasarkan sunnah, ya, dan menjadi syiar bagi ahli sunnah. Tumayyizuhum an ghairihim, ya, yang membedakan satu dengan yang lain. Kaqasri salati, seperti melaksanakan qasar salat, wal mas'u al khuffain, yang membasuh dua khuf. Membasuh dua khuf, kalau kita berjalan jauh pakai sepatunya khusus, nanti ada pembahasan fikih khusus tentang itu. Nah, itu cara membasuhnya diatur. Nah, tapi mungkin nanti ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan yang lainnya. Wa ta'jil fil fitri, termasuk juga menyegerakan di dalam berbuka puasa. Walidzalika daraja ahli i'tiqad ala dzikriha fi masannafatihim. Maka atas demikian itu para ahli ulama tauhid yang memasukkan penjelasan-penjelasan ini di dalam karangan-karangan mereka. Fa hadhil masail mukhalafatu madhhabi ahli sunnah fiha min tariqi ahli bidah. Maka masalah-masalah ini banyak memang terjadi perbedaan pendapat pada ahli sunnah, yang nanti kemudian juga akan menjadi perbedaan pada ahli bid'ah. Artinya begini para bapak sekalian, bahwa di dalam urusan fikih, ya, dalam urusan furu', ya, dalam urusan cabang, itu bukan menjadi dasar agama, itu sangat memungkinkan orang boleh berbeda pendapat, ya. Tapi untuk masalah iman, masalah i'tiqad, itu harus kokoh keyakinannya, tidak boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau urusan-urusan yang terkait dengan muamalah, ya, muamalah baik hubungannya mungkin kepada sesama manusia dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan terjadi perselisihan pendapat. Suatu ketika Umar bin Khattab mendengar ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki dari Bani Thaqif. Ya, wah, habis. Perempuannya ini masih iddah, ya. Akhirnya diceraikan oleh Umar, dan Umar menetapkan tidak boleh nikah selama-lamanya. Mas kawinnya diambil untuk Baitul Mal. Lalu kedengeran oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, Umar bagaimana sih memutuskannya, salah tuh, katanya begitu, ya kan? Ya, orang tersebut, ya, fasah nikahnya, jalanin iddahnya. Nanti kalau iddahnya sudah selesai, boleh kawin lagi, dari mulai lagi, ya. Kemudian dia boleh melaksanakan perkawinan kalau seandainya dia mau. Akhirnya kesepakatan yang dipakai adalah kesepakatan atau keputusan Ali bin Abi Thalib. Keputusan Umar dikatakan kembalikan masalah ini kepada sunnah, katanya. Nah, jadi pada waktu itu pun sudah ada perbedaan pendapat, ya, antara Umar, Ali, dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah fikih wajar kalau di sana sini terjadi perbedaan pendapat. Tapi untuk masalah tauhid, masalah yang menjadi rukun agama yang paling penting, di dalamnya tidak dibenarkan untuk melakukan Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.